Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, senang sekali ya, hari ini kita sudah mulai memasuki BDR, belajar dari rumah. Hari ini Bu Guru akan memberikan sebuah video yang dapat kalian pelajari dan pahami untuk menjawab soal-soal yang ada di LKS nanti. Simak videonya baik-baik ya anak-anak. Nah, materi kita yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup ada banyak di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bergerak. Kedua ada berkembang biak. Ketiga ada makan. Keempat ada bernafas. Yang kelima ada tumbuh. Dan keenam ada peka terhadap rangsangan. Anak-anak, mari kita pelajari satu-satu ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Di sini ada manusia bergerak dengan cara berjalan. Burung bergerak dengan cara terbang. Kucing bergerak dengan cara berjalan juga. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ular bergerak dengan cara melata. Dan cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikan lagu berikut yuk. Nah, berikut adalah lagu cicak di dinding. Perhatikan lagu berikut ya. Nyanyikan dengan memperhatikan tanda di bawah syair. Nyanyikan dengan bunyi pendek bila bertemu simbol yang pendek. Nyanyikan dengan bunyi yang panjang bila bertemu tanda yang panjang. Coba kita nyanyikan dulu ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
Dapatkah kalian membedakan bunyi yang pendek dan bunyi yang panjang dalam setiap liriknya? Itulah yang dinamakan pola irama. Panjang dan pendeknya bunyi dinamakan pola irama. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung dengan ketukan. Nah, setelah menyanyikan lagu Cicak di Dinding, dapatkah kamu menemukan ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup? Nah, selain bergerak, ciri makhluk hidup lainnya adalah bernafas. Tahukah kamu, setiap hari kita bernafas? Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air. Makhluk hidup bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Ayo perhatikan cara bernafas pada beberapa jenis makhluk hidup berikut. Yang pertama, manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung. Yang kedua, ada ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Insang dapat menyaring oksigen di dalam air. Yang ketiga, ada serangga. Serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Yang keempat, ada tumbuhan. Tumbuhan bernafas melalui stomata. Stomata adalah lubang-lubang di permukaan daun. Selanjutnya, ada makan. Makanan merupakan sumber tenaga untuk melakukan berbagai kegiatan. Berikut adalah makanan dari beberapa makhluk hidup lainnya. Yang pertama, ada manusia. Manusia memakan beberapa hewan. Ada ayam, sapi, ikan, dan kambing. Dan manusia juga memakan tumbuhan. Yang kedua, harimau. Harimau memakan daging. Yang ketiga, ada kambing. Kambing memakan tumbuhan. Dan yang keempat, ada tikus. Tikus memakan segala. Tikus juga memakan daging kecil dan tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Coba perhatikan kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangnya. Yang pertama, manusia akan menutup mata secara spontan saat melihat sinar matahari atau sinar lainnya yang menyilaukan mata. Yang kedua, ada daun putri malu. Ia akan menutup daunnya jika disentuh. Yang ketiga, ada buah pada pohon pacar Cina. Jika disentuh, ia akan meletus dan mengeluarkan biji-bijinya. Dan yang keempat, ada landak dan kaki seribu. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, sekarang adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba bandingkan tinggi badanmu pada saat kelas 2. Tanpa kamu sadari, badanmu bertambah berat dan bertambah tinggi. Manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
Selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut cara berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan juga. Yang ketiga, burung berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. 1000 butir telur. Nah, itu adalah salah satu bilangan. Bagaimana cara menulis bilangan? Apakah anak-anak sudah mengetahui? Mari kita belajar cara menulis bilangan. Nah, di sini Bu Guru sudah menyediakan sebuah angka 1.2.4.5. 1 menempati nilai tempat ribuan, dibaca 1000. 2 menempati nilai tempat ratusan, dibaca 200. 4 menempati nilai tempat puluhan, dibaca 40. Dan 5 menempati nilai tempat satuan, dibaca 5. Jadi bilangan berikut apabila dibaca adalah 1245. Nah, apakah anak-anak sudah paham bagaimana cara menulis dan membaca bilangan? Mari kita berlatih lagi bagaimana cara menulis dan membaca bilangan. Nah, anak-anak, di sini juga terdapat sebuah bilangan, yaitu 3, 6, 2, 4. 3 menempati nilai tempat ribuan, dibaca 3000. 6 menempati nilai tempat ratusan, dibaca 600. 2 menempati nilai tempat puluhan, dibaca 20. 4 menempati nilai tempat satuan, dibaca 4. Jadi bilangan berikut apabila dibaca adalah 3624. Nah, begitu anak-anak cara menulis dan membaca bilangan. Apakah kalian sudah memahaminya? Mudah-mudahan kalian bisa ya. Nah, selain menulis dan membaca bilangan, kita juga harus dapat mengurutkan sebuah bilangan. Nah, berikut Bu Guru akan berikan petunjuk bagaimana cara mengurutkan sebuah bilangan. Nah, anak-anak, di sini kita lihat ya, terdapat 4 bilangan. Ada 3500, 2500, 5500, dan 1500. Keempat bilangan ini belum menempati urutan yang betul. Nah, bagaimana kalau kita urutkan dari yang terkecil? Bagaimana caranya? Berikut adalah caranya. Yang pertama, kita harus melihat dulu angka awal bilangan ini. Contohnya, bilangan ini memiliki angka awal 3 dan bilangan ini memiliki angka awal 2. Bilangan ini memiliki angka yang awal 5 dan bilangan ini memiliki angka yang awal 1. Dari angka yang awal keempatnya, manakah yang paling kecil?
Oh iya, kita mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar ya. Nah, manakah yang paling terkecil? Ya, 1. Jadi 1500 adalah bilangan terkecil dari semuanya. Yang kedua, kita lihat lagi. Ada 3, 2, dan 5. Bilangan manakah yang paling terkecil? Ya, 2. 2500. Selanjutnya ada 3 dan 5. Bilangan manakah yang paling terkecil lainnya? Ya, 3, yaitu 3500. Dan yang terakhir pastinya 5500. Sudah pahamkah anak-anak? Mari kita belajar satu kali lagi. Nah, di sini juga terdapat 4 bilangan. Yang pertama memiliki angka awal 7. Yang kedua memiliki angka awal 5. Yang ketiga memiliki angka awal 9. Dan keempat memiliki angka awal 4. Kita urutkan dari yang terkecil juga ya, hingga terbesar. Manakah angka awal dari keempat bilangan ini yang paling kecil? Ya, 4500. 4 ya. Selanjutnya ada 7, 5, dan 9. Manakah yang paling kecil? Ya, 5 atau 5500. Selanjutnya ada 7 dan ada 9. Manakah yang paling kecil? Ya, 7. Dan pastinya sekarang adalah 9. Nah, anak-anak, begitu cara mengurutkan bilangan. Anak-anak sudah paham kan? Mudah-mudahan anak-anak semakin paham dan semakin cerdas ya. Nah, kembali lagi kita berbicara tentang makhluk hidup. Anak-anak, semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Dengan cara menghargai dan mensyukuri keragaman makhluk hidup di sekitar kita adalah sikap syukur kita kepada Tuhan. Nah, sikap syukur adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila Pancasila pertama? Ayo ucapkan bersama-sama dengan lantang ya. 1, 2, 3. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan taat terhadap perintah Tuhan dan saling menghargai kepercayaan satu sama lain. Nah, kita harus mensyukuri ya keberadaan dan keberagaman makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Berikut Bu Guru akan menyebutkan beberapa cara mensyukuri keberagaman makhluk hidup. Yang pertama, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan secara teratur. Yang keempat, menghindari tindakan perburuan hewan secara liar, karena itu dapat membuat hewan langka punah. Nah, anak-anak, belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sekian dulu ya. Sampai bertemu di lain hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk anak-anak dan dapat membantu belajar anak-anak di rumah. Sampai jumpa lagi dengan Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.